Dalam kehidupan, jodoh dan rezeki seseorang memang sudah ditakdirkan. Namun, garis waktu yang terus merangkak maju akan bisa menemukan seseorang yang berarti dalam hidup Anda. Perjuangan, kegagalan masa lalu, dan ambisi mencari cinta sejati, semuanya sudah menyatu di garis tangan. Malam ini di belakang saya sudah ada 31 kandidat pria. Dan inilah 31 kandidat wanita. Malam ini mereka akan berjuang untuk mendapatkan cinta sejati. Konflik seperti apa yang akan kita bahas malam ini? Masa lalu yang kelam, perselingkuhan, atau sisi lain dari dunia gaib. Semua akan kita kuak malam ini di garis tangan. Dan siapakah kandidat yang akan mendapatkan jodohnya malam hari ini? Sudah ada 31 kandidat pria. Dan yang terpilih malam hari ini adalah nomor 26. Pras, usia 23 tahun. Pria lajang ini mencari sosok wanita yang cantik. Di usianya yang masih belia, Pras memiliki segudang kisah pilu dalam hidupnya. Seperti apakah pengalaman cintanya? Oke, di sebelah kanan saya sudah ada Pras yang tadi terpilih. Tadi kamu nomor 26 ya. Di sebelah kiri kita Pras, sudah ada 31 kandidat wanita dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ya. Oke, dan sekarang gunakan naluri kamu untuk memilih 3 orang di antara 31 kandidat wanita ini. Oke. Saya milih 4. Nomor 4, oke. Nomor 4, silakan berdiri. Kenapa? Dari fisiknya apa dari... Kalau dari fisiknya, saya ngelihat dia sosoknya keibuan ya. Oh bisa, udah bisa feeling kamu Wah, gitu ya? feeling Oke, saya nomor udah 4. kayak gitu. Berarti 2 lagi. 2 lagi. 6. 6, oke. Dekat dengan nomor 4 nih. Nah ini kelihatannya berbeda dengan pilihan kamu yang pertama nomor 4. Kenapa milih nomor 6? Ya, karena apa ya? Dia cukup tinggi. Cukup tinggi, oke. Cukup berarti. Ya, saya suka perempuan yang tinggi. Oh emang kamu fisik, secara fisik, physically suka yang Ya, tinggi? Iya, kayak gitulah. Oke, kalau begitu. Satu lagi, jangan sampai salah pilih. Masih ada 29 tersisa. 31. 31, oke. Pojok belakang kanan. Oke, berarti ada nomor 4, nomor 6, dan 31. Ya. Namun sayang sekali, dari 3 orang yang kamu pilih ini nanti harus kamu pilih 2 saja. Kamu hanya bisa memilih 2 saja. Ya. Dan artinya, kamu sekarang boleh mengajukan 1 pertanyaan saja untuk mereka, 1 pertanyaan yang sama dan akan dijawab oleh ketiga orang ini. Dan jawaban itu akan menjadikan acuan kamu, atau dasar kamu untuk memilih 2 di antara 3. Oke. Oke, pikirkan baik-baik. Pertanyaan apa yang kira-kira akan kamu tanyakan? Menurut kalian, hubungan jarak jauh itu seperti apa sih? LDR gitu. Hubungan jarak jauh, LDR. Iya. Long distance relationship. Pacaran jarak jauh menurut kalian bagaimana? Silakan, mau dari nomor berapa dulu yang kamu mau tanya? Untuk yang pertama tadi, nomor 4. Nomor 4 urutan ya. Oke, nomor 4 silakan jawab. Menurut kamu bagaimana pacaran jarak jauh? Menurut saya, pacaran jarak jauh itu kesepian. Kesepian. Oke. Kesepiannya gimana? Ya kalau kangen, gak bisa ketemu. Tapi kalau itu demi kebaikan, misalkan nih, saya hubungan sama kamu kan jauh. Itu terikat sama kerjaan. Saya Pekerjaan. kerja Oke. di luar kota gitu. Demi menafkahi kamu, demi membiayai kamu. Ya itu terpaksa saya harus LDR sama kamu dong. Oke. Intinya kalau Jadi emang saya bertanggung terpaksa, jawab, gitu aja. terpaksa dia harus kerja untuk menafkahi kamu. Itu kamu gimana? Kan itu tujuannya untuk membahagiakan kamu nomor 4. Bagiku it's okay. Kalau untuk kerja jarak jauh nggak apa-apa. Kalau untuk bahagiain nggak apa-apa. Iya. Asal, Yang penting pulang bawa uang banyak. oke, yang penting bawa uang banyak ya. Oke. Oke.
Yang penting bawa uang banyak, Mas. Oke. Iya. Oke, berikutnya mau nomor 6 apa 31? 31 dulu. 31, oke, loncat ke atas. 31 gimana menurut kamu? Pacaran jarak jauh. Kalau menurut saya kurang setuju ya. Soalnya itu pasti ada pemicu untuk selingkuh. Tapi di sisi lain saya ya setuju karena pasti ada rasa, biar ada rasa kangen gitu. Jadi kalau ketemu bisa meluangkan waktu lebih intim lagi. Oh, jadi kamu setuju apa nggak setuju nih? Ya, setuju nggak setuju sih. Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Jadi nggak setuju karena bisa selingkuh. Oh bukan gitu. Saya nggak setuju karena pasti ada kecenderungan buat selingkuh. Oh, ada kecenderungan untuk selingkuh. Yang Pasti. ada kecenderungan buat selingkuh kamu apa cowoknya? Pasti cowoknya dong. Oke, jadi prasangka buruk kamu suzon kalau cowok kamu jarak jauh bakal selingkuh. Iya. Oke, tapi kalau misalnya ketemu bisa kangen-kangenan ya. Iya benar. Oke, nomor 6. Silakan, tinggal kamu yang belum jawab. Kalau menurut saya setuju. Tapi jika dia berselingkuh, gak ada maaf lagi. Oke, setuju tapi jika dia berselingkuh tidak ada maaf bagi kamu. Oke, dari tiga jawaban tadi, ada 2 nomor yang harus kamu pilih untuk melanjutkan ini. Dan 1 berarti harus tersingkir. Iya. Oke, nomor berapa yang pertama akan kamu pilih? Yang pertama, saya milih nomor 6. Nomor 6, oke. Rika, wanita belia cantik berusia 27 tahun, memiliki trauma masa lalu yang kelam dan ingin mencari pria yang baik dan rupawan. Seperti apakah garis tangan trauma kelam percintaan Rika? Berikutnya, nomor 4 atau 31? Bingung. Tenang. Saya pilih nomor 4. Nomor 4, oke. Anis, seorang penyanyi cantik berusia 29 tahun, mencari seorang pria single yang setia dan sabar. Pernah gagal karena tidak direstui oleh orang tua pasangannya. Seperti apakah takdir cinta Anis berikutnya? Oke, di sebelah kiri saya sudah ada 2 kandidat wanita yang terpilih. Ada Anis dan juga Rika. Dan ini adalah pilihan dari Pras sendiri ya? Ya. Oke. Sejauh ini, secara fisik, ya, sebelum kamu menceritakan tentang diri kamu lebih suka yang mana? Anis atau Rika? Saya lebih suka Rika. Rika, kenapa kamu lebih suka Rika? Ya, bagi saya enak aja dilihat, Mas. Mungkin hatinya juga bagus. Mungkin hatinya Ya. bagus. Oke, emang yang Anis ini tidak enak dilihat atau hatinya tidak bagus menurut kamu? Kamu kan belum kenal lebih dalam. Iya, benar. Kalau si Anis, saya cuma suka dia sosok keibuan. Tapi Oke. ada karakter yang nggak bagus. Rika, kamu jujur, kamu ngelihat Prastik gimana? Kamu suka nggak kelihatannya? Biasa aja. Biasa aja. Oke, kalau Anis, kamu suka nggak sama Pras? Awalnya saya suka, Awalnya kamu suka waktu dipilih sama Pras, tapi tapi aku pikir-pikir dulu deh kalau sekarang. apakah ada pendekatan dia tadi menyakitkan kamu? Enggak juga. Enggak juga. Awalnya suka, berarti ada ketertarikan. Apa kamu ngomong begini karena dia tadi barusan tidak memilih kamu, atau lebih memilih Rika? Ya, saya suka lelaki yang tegas, bijaksana. Dan sekarang saatnya buat kamu Pras untuk menceritakan semua tentang diri kamu, suka, duka, unek-unek tentang masa lalu kamu. Silakan. Bapak dan ibu saya itu sering berantem. Karena urusan orang ketiga, Mas. Orang ketiga, Ya. Ibu saya yang memulai duluan. ibu kamu selingkuh. Ya. Ibu saya selingkuh, setiap hari mereka berantem. Dan saya pusing, setiap hari saya di rumah pasti dengar kata-kata berantem semuanya. Dan akhirnya, berapa bulan kemudian mereka bercerai. Dan ibu saya menikah sama Brondo. Kamu tinggal bersama ibu kamu dan suami barunya. Iya, Yang dimana suami barunya umurnya nggak beda jauh sama kamu. nggak beda jauh. Bapak tiri saya itu menyuruh ibu saya menghasut
saya dijodohkan sama perempuan yang tidak saya cintai. Jika tidak mau, saya diusir. Dan itu saya tidak mau dan terus menolak. Saya bilang gini, daripada saya dijodohkan sama perempuan yang tidak saya cintain, mendingan saya kabur. Dan sampai di situ saya jam 9 malam saya mau ngapain? Sedangkan saya tidak membawa apa-apa, ijazah segala macam. Dan saya tidur di masjid. Di dekat daerah terminal itu ada bapak-bapak. Ya, dia sangat berjasa sekali sama saya. Karena dia sangat berarti banget bagi saya. Dia membantu saya, Mas. Membuka jalan hidup saya. Saya ceritakanlah semua kisah hidup saya bahwa saya dijodohkan sama perempuan yang tidak saya cintain dan saya mencoba buat kabur dari rumah. Tampaknya masih ada hal yang belum kamu keluarkan. Karena dari cara kamu berbicara ada sesuatu hal yang kamu tahan justru. Nah, untuk itulah kita akan undang seorang expert di bidangnya. Dia seorang ahli hipnoterapi yang menguasai beberapa ilmu yang berhubungan dengan energi. Dan dia menguasai juga 3 energi yang ada di bumi ini. Inilah dia, Arbi. Silakan Arbi. Oke, Pras. Kali ini saya akan melakukan sebuah di mana hal tersebut akan membuka kotak hitam dari Pras sendiri. Yang saya lakukan hanyalah teknik relaksasi, bukan dalam artian menghilangkan kesadaran, bukan. Jadi tidak akan kehilangan kesadaran. Tidak akan kehilangan kesadaran. Pada dasarnya, setiap manusia dapat mengingat apapun yang ada di sekitar. Oke. Ini yang kau pakai adalah energinya Pras apa gimana? Energinya Pras. Energinya Pras. Jadi energi saya tersinkronisasi dengan Pras, nanti akan tercipta kondisi relaksasi. Oke. Yang saya lakukan adalah media air. Boleh minta air? Air, silakan. Oke. Oke, silakan diminum. Oke, boleh disimpan lagi. Ini sambil nunggu reaksi, energi itu bisa berpendar dalam tubuh. Pada dasarnya manusia itu memiliki energi. Ketika kita menghirup nafas, apapun yang terjadi adalah bentuk energi. Memproses bentuk energi tadi. Ya. Boleh maju ke depan, Pras? Boleh minta kursi? Ada kursi. Oke, Pras bisa duduk. Oke. Fokus ke titik merah. Oke. Sekarang tarik napas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke. Relax, tenang. Apapun yang terjadi, biarkan terjadi dan rasakan. Ketika Anda berbicara sesuatu, semakin rileks, lebih tenang, bahkan Anda dapat mengungkapkan apapun yang ada dalam hati Anda tanpa terbatas kata-kata apapun. Biarkan hal tersebut menjadi realita dalam pikiran Anda. Tarik nafas lagi, keluarkan. Oke, tarik nafas. Oke, jujur, lebih jujur lagi dari sebelumnya. Boleh buka mata, lebih sadar dari sebelumnya. Oke, silakan Uya, tetap fokus terhadap titik merah tersebut. Oke. Saya ingin bertanya sama Pras. Punya pacar nggak sekarang? Punya. Hah? Punya. Punya pacar? Kalau punya pacar, kamu ngapain ikutin acara ini? Kita tuh udah nggak harmonis lagi, Mas. Maksudnya karena saya udah malas hubungin dia karena apa? Dia udah ngelakuin salah ke saya. Arbi, ini energi apa yang ada di tubuhnya Pras ini? Tadi pada saat saya melakukan transfer energi ke air, ada sesuatu yang dingin, Ya. seperti tidak biasanya. Tapi Dingin. walaupun pada dasarnya air tersebut dingin, tapi ada unsur lain yang berada dalam tubuh Pras. Unsur apa? Unsur yang lebih dingin biasanya, kalau angin rasanya tidak mungkin. Ada sesuatu hal, unsur tanah. Tanah. Saat Arbi menyebut kata tanah, kamu tiba-tiba batuk. Kenapa, Pras?
Tidak apa-apa, Mas. Ya. Oke. Oke. Arbi, apa yang bisa kamu lakukan untuk membuktikan bahwa ada unsur tanah atau ada hubungan dengan unsur tanah di sini? Oke, kalau kamu tidak mau jujur, walaupun kamu dalam keadaan relaksasi, pada saat dalam keadaan relaksasi itu ada belief system, sistem kepercayaan yang tidak bisa dirubah. Ya. Dia dalam keadaan tertekan, tidak akan berbicara sesuatu. Ya. Oke, Dan menurut kamu dia sekarang tertekan? oke. Karena dalam keadaan tersebut dia batuk. Oke. Saya akan membuktikan bahwa dia melakukan sesuatu di masa lalu melalui unsur tanah. Oke, silakan. Oke, boleh minta tanah? Dia akan membuktikan hal tersebut. Oke. Oke. Ini sesuatu yang kamu simpan dari masa lalu. Berarti kalau memang seperti yang Arwi bilang di sini ada unsur tanah ini sangat mempengaruhi hidupnya Pras ini. Sangat mempengaruhi. Sangat berpengaruh. Ada sesuatu yang datang. Oke. Oke. Tadi tanahnya mengeluarkan asap. Artinya apa ya? Artinya ada energi negatif yang masuk dan merasuk dalam tubuhnya. Ojo ganggu aku kene. Sopo kowe kabeh kene? Oke, kita panggil expert kita yang satu lagi. Orang seorang lebih. indigo, Rudy. Oke, Rudy. Apa yang Rudy lihat hubungan dengan tanah dengan apa yang kita saksikan sekarang ini? Dia menggunakan tanah makam sebagai media santet. Mungkin saya bisa menggambar. Oke, minta Boleh, media minta buat alat. menggambar, kanvas atau kertas apapun. Ojo gambar. Apa saiki? Oke, Anis dan Rika nggak mau bicara apa-apa di sini. Ya, Takut atau takut sih. Menurut saya akhirnya background kehidupannya ya cuman kehidupan yang sedih, terpuruk kayak gitu aja dan nggak seperti ini gitu kan. Kalau misalnya sudah seperti ini terlalu ekstrim. Iya. Apalagi kalau udah menggunakan media-media yang berbau magis. Jadi makhluk ini menyerupai mayat ya. Yang kita tahu ini Iya. seperti mayat dibungkus kain kafan, pocong, menyantet orang yang disukai atau orang yang nggak disukai. siapa yang disantet? Oh, targetnya pacarnya. Mungkin Rudy bisa tanya sama makhluk ini. Dia berbahasa Jawa ya, saya kurang paham bahasa Nanti Jawa. ada penonton. Mungkin ada kandidat juga penonton sih yang ngerti. mau bantu, bersedia bantu. Siapa namanya? Asik. Asi. Iya. Oke, Asi bantu saya ya. Iya. Coba ngomong sama makhluk ini, siapa dukun yang bekerja sama dengan Pras? Sopo dukun sing wis kerja bareng karo kowe? Wah, Oh, kenapa cincinnya diketok-ketok itu di bawah? Cincin. Kamu tinggal di cincin itu. Kowe omahmu neng nggon ali-ali kuwi? Hah? Napa meneng wae ora dijawab? Kamu mau ngomong apa? Tulis.